Jadi tak pilih dulu, tak pilih. Tes. Selamat siang Bapak Ibu. Kegiatan webinar pada siang hari ini akan segera dimulai. Sudah menunjukkan waktu 13:28. 2 menit lagi webinar pada siang hari ini akan segera dimulai. Silakan Bapak Ibu segera persiapan. Cek. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, perlu saya sampaikan bahwasanya webinar Algae Center ini akan kita laksanakan secara berkala dan juga berkelanjutan. Kedua, halaman ketiga nanti dia. Jadi nanti nanti ada 5 titik misalnya, berarti ada berapa orang itu kan? Sekarang 10 titik, berarti udah berapa banyak itu yang isi. Jadi setiap hari Jumat dan juga Sabtu akan melaksanakan webinar melalui aplikasi Zoom secara berkala, namun terbatas untuk 100 orang pertama. Jadi Bapak Ibu harus bisa masuk 100 orang pertama. Apabila Bapak Ibu tidak bisa menjadi 100 orang pertama, silahkan bisa melihat melalui siaran ulang di channel YouTube Algae Center, atau juga ada live-nya. Jadi saat ini kita siarkan di Zoom. Saat ini juga bagi Bapak Ibu yang tidak bisa masuk 100 orang pertama, bisa melihat live-nya melalui channel YouTube Algae Center. Untuk kliknya sudah kami share di semua grup Algae Center Indonesia. Ya, siang hari ini Bapak Isherianto sudah bergabung dengan kita semuanya. Sambil menunggu teman-teman yang lain, Bapak Ibu silahkan mempersiapkan diri sebaik-baiknya.
Mungkin yang perlu buku catatan bisa diambil dulu, bisa dipersiapkan, dan juga webinar ini nanti akan berlangsung kurang lebih 1,5 jam sampai jam 3 sore. Bapak Ibu sudah makan siang semua ya pastinya. Nah, barangkali nanti haus di tengah perjalanan, bisa disiapkan terlebih dahulu air minumnya, bisa air putih, air teh, atau ya sesuai selera Bapak Ibu. Apalagi kondisinya masih masa-masa pandemi, jadi imunitas tubuh kita harus kuat. Perbanyak minum air putih Bapak Ibu. Termasuk untuk siang hari ini, silahkan yang belum mempersiapkan air putih untuk menemani webinar Zoom bagi siang hari ini bisa dipersiapkan terlebih dahulu. Ya, untuk para peserta sudah mulai bergabung dengan webinar Zoom. Kita akan mulai setelah nanti peserta bergabung dengan webinar Zoom pada siang hari ini. Kilas balik Bapak Ibu untuk kegiatan seminar webinar Zoom yang kemarin sudah kita laksanakan hari Jumat. Kemarin jam 1:30 siang hingga jam 3 sore. Kita kemarin sudah membahas banyak sekali mengenai perjalanan panjang berdirinya PT Algae Indonesia. Jadi PT Algae Bioteknologi Indonesia ini didirikan di Sukoharjo dan kemarin sudah banyak sekali materi yang disampaikan. Barangkali Bapak Ibu belum sempat mengikuti kegiatannya, ya jangan berkecil hati karena di YouTube Algae Center juga kami kirimkan siaran ulangnya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di sana. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13:32 dan juga narasumber sudah bergabung dengan kita, akan kita mulai saja kegiatan webinar Zoom bagi siang hari ini. Nah, ini juga kita sambut dulu Bapak Joko Susanto. Selamat siang Bapak. Nah, ini salah satu pemateri kita yang akan ikut mengisi kegiatan webinar pada siang hari ini. Materi siang hari ini akan diisi oleh Bapak Isherianto dan juga Bapak Joko Susanto. Sebelum kita mulai, ya. Baik, karena sudah terhubung dan sudah banyak pesertanya, akan kita mulai kegiatan webinar pada siang hari ini. Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Aris Budi Prasetyo. Pada kesempatan siang hari ini akan membawakan kegiatan, akan memandu jalannya kegiatan webinar pada siang hari ini. Pada kegiatan webinar siang hari ini, kita akan berbincang-bincang kiat-kiat bagaimana sukses berbisnis di biotekno melalui strategi bisnis yang efektif dan juga efisien. Nah, untuk pemateri sendiri, kita mendatangkan yang pertama adalah Bapak Joko Susanto. Beliau adalah top reseller biotekno. Selamat siang Bapak Joko. Selamat siang Pak Aris, terima kasih Pak. Bagaimana Pak kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Aris, sehat semuanya, keluarga sehat. Alhamdulillah. Saya doakan juga semuanya sehat, Algapreneur dan amin. para ini ya, pengurus di pusat. Amin. Ya, itu tadi adalah Bapak Joko Susanto, pemateri pertama kita. Yang kedua adalah Bapak Isherianto. Beliau adalah Direktur Utama PT Algae Bioteknologi Internasional. Selamat siang Bapak Is. Selamat siang Mas Aris. Selamat siang Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung di webinar kali ini. Oke, demikian tadi dua pembicara utama kita Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan siang hari ini, karena materi yang kita sampaikan akan sangat banyak sekali, dan pastinya Bapak Ibu sudah tidak sabar untuk menantikannya, untuk mengikuti jalannya kegiatan. Langsung saja, karena waktu juga sudah jam 1:05, jatah saya untuk membuka hanya 5 menit Bapak Ibu. Jadi akan kami serahkan kembali kepada para pembawa materi, para pemateri pada siang hari ini. Yang pertama, untuk materinya akan disampaikan oleh Bapak Isherianto, selaku Direktur Utama PT Algae Bioteknologi Internasional.
Materi yang ingin disampaikan adalah tentang bagaimana strategi penjualan secara offline. Nah, pasti Bapak Ibu sudah tidak sabar menantikannya. Kepada Bapak Is Herianto, waktu kami persilahkan. Terima kasih Mas Aris. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita semua dalam kondisi sehat dan longgar dan masih dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perlu kita syukuri apa yang sudah kita dapatkan selama ini. Allah sudah memberikan banyak hal kepada kita. Dan pada siang hari ini materi sesuai yang kemarin kami sampaikan di webinar awal, bahwa hari ini kita akan mengajak atau mengundang Mas Joko, ya, selaku top reseller di Biotekno di Alga Center. Beliau sudah berhasil. Nah, nanti tips-tipsnya apa aja, Mas Joko akan sharing banyak hal. Karena saya kemarin juga udah sedikit cerita, karena Mas Joko ini kita anggap berhasil apa? Dari indikasi pertama itu dari poin. Poin beliau itu sekarang, poin pribadinya, itu sudah di atas 15.000. Jadi insya Allah sebentar lagi, insya Allah bisa umroh ya Mas. Umroh bersama Biotekno gitu. Nah, tipsnya apa? Itu yang pertama indikasinya. Yang kedua, indikator dari Mas Joko sendiri adalah kenapa kita sebut top reseller. Beliau sudah mempunyai reseller di generasi 1 itu sudah 400-an orang. Ya, nanti juga akan cerita. Kemudian generasi di bawahnya, ya kalau bahasanya beranak pinak dengan sendirinya. Ya, beliau punya tips-tips yang akan dibagi pada siang hari ini. Nah, apa yang saya sampaikan di awal ini, saya melanjutkan dari kemarin, sedikit mencuplik dari kemarin, yaitu mengenai trik penjualan offline. Jadi kemarin Pak Pron itu mengusulkan bagaimana produk-produk di Biotekno ini bisa dijual oleh para pelaku penjual-penjual yang ada di sekitarnya, di sekelilingnya. Entah itu dibawa oleh yang jualan sayur keliling, kemudian penjual jamu atau siapapun bisa menjual dengan kemasan-kemasan yang nanti bisa terjangkau di masyarakat gitu. Nah, tapi gini Bapak Ibu, saya akan memberi kesempatan ke Mas Joko dulu aja ya untuk menyampaikan materi, karena hubungannya ini dengan online dulu aja. Jadi difokuskan penjualannya online saja dulu ya. Nanti Mas Joko akan share lebih banyak. Andai kata nanti teman-teman atau Bapak Ibu yang pengen offline, di akhir acara ini saya juga akan share. Ya, saya berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan beberapa tahun yang lalu, dari tahun 2014 sampai 2018 saya melakukan banyak hal penjualan offline, nanti juga akan saya share. Berhubung di Biotekno ini berdasarkan aplikasi, jadi basisnya adalah aplikasi, sebaiknya materi yang pertama ini saya serahkan ke Mas Joko terlebih dahulu, supaya teman-teman langsung bisa action nanti setelah acara webinar ini sudah bisa action gitu ya. Sementara itu Mas Aris dari saya, jadi ini saya limpahkan ke Mas Joko dulu supaya teman-teman yang masuk ke webinar ini bisa menerima ilmu secara keseluruhan dari Mas Joko. Itu Mas Aris ya. Bapak Ibu, dari saya cukup sekian dulu, nanti disambung oleh Mas Joko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Is Herianto. Ya, sedikit pembukaan dari Bapak Is Herianto. Waktu dipersilahkan kepada Bapak Joko Susanto, barangkali akan memulai materinya. Kami persilahkan Bapak. Baik, terima kasih banyak Mas Aris selaku moderator siang hari ini, dan juga Mas Is selaku Direktur Alga Center atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya ya. Sebenarnya banyak sekali ribuan reseller yang ada di Indonesia ini, reseller Biotekno Alga Center, dan saya diminta diminta oleh pusat untuk memberikan ya beberapa materi lah, sharing lah. Kita di sini sharing, sama sekali tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu semuanya. Saya yakin Bapak Ibu algapreneur yang lain juga pasti mempunyai banyak pengetahuan, ilmu, pengalaman juga di dalam online marketing ya.
Sebelumnya apakah suara saya bisa terdengar, Mas Aris, Mas Is, dengan jelas? Jelas sekali Pak, aman. Jelas. Ya. Jelas ya, takutnya Ya, nanti oke. tidak bisa diterima yang lain. Baik, saya akan share screen. Saya sudah siapkan beberapa materi yang mungkin nanti saya akan sampaikan secara pelan-pelan aja ya, supaya bisa ditangkap teman-teman semua algapreneur yang lain, bisa diserap lebih maksimal. Dan nanti kalau misalnya masih belum jelas, sudah disediakan kuesioner oleh tim pusat di semua grup Biotekno, sudah ada linknya. Silakan nanti Bapak Ibu algapreneur semuanya bisa mengisi Google Form-nya ya setelah training hari ini selesai, dan bisa juga dilihat nanti di web di YouTube Alga Center, dan juga nanti di Google Form untuk menyampaikan masukan-masukannya atau pertanyaan yang lain. Baik, saya akan share screen materi kita hari ini. Baik, sudah bisa dilihat Bapak Ibu semuanya? Belum, Mas. Ya, sudah. Oke, terlihat Pak. Sudah ya, jadi sekali lagi selamat siang, Assalamualaikum buat Bapak Ibu semuanya, algapreneur dimanapun Bapak Ibu berada ya di seluruh Indonesia. Kali ini saya diberikan kesempatan Mas Is selaku Direktur Algapreneur ya, mewakili ya dari ribuan algapreneur di Indonesia, ada sekitar 6.000 algapreneur ya, untuk menyampaikan atau sharing tentang pengalaman saya bagaimana menjalankan bisnis ini secara online ya, pemasaran secara online. Pemasaran di sini bisa dalam bentuk kita mencari atau merekrut reseller dalam program afiliasi. Kemudian di sini juga kita bisa online marketing untuk produk-produk Alga Center ya, melalui, saya lebih khususkan ke sosial media. Karena tema hari ini adalah bagaimana kita melaksanakan strategi pemasaran yang efektif dan efisien ya. Sebelumnya kita kenalan dulu Bapak Ibu semuanya. Jadi sekali lagi nama saya Joko Susanto. Ya, saya terakhir kebetulan satu kampus ya sama Mas Mahmud, CEO Alga Center, dan juga Pak Rangga ya, Pak Rangga yang Alga Center juga sebagai manajemen Alga Center juga, Pak Rangga, Pak Mahmud dari Teknik Kimia Undip. Kemudian saya sudah menikah ya dengan satu istri dan alhamdulillah dikaruniai 3 orang anak. Saya di sini statusnya masih sebagai karyawan swasta. Jadi alhamdulillah walaupun saya disibukkan dengan pekerjaan saya di kantor ya sebagai karyawan swasta, tapi masih diberikan kesempatan untuk bisa berbisnis di Biotekno Alga Center ini. Itu luar biasa, dan ibaratnya saya yang karyawan swasta saja yang waktunya mungkin habis di kantor gitu ya, kerja pulang pagi, berangkat pagi pulang malam gitu, itu masih bisa jalankan bisnisnya. Apalagi teman-teman semua Bapak Ibu semuanya yang memang free, yang fokus di bisnis, saya rasa harus bersyukur gitu, karena bisa mengoptimalkan nanti yang mungkin bisa saya sampaikan materi hari ini ya, kita mengoptimalkan sosial media yang luar biasa saat ini perkembangannya. Kemudian saya asli Sukoharjo kebetulan ya, saya asli Bapak Ibu Sukoharjo, semua keluarga di Sukoharjo, jadi satu kampung sama Alga Center ya, satu kampung sama Alga Center di Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah. Nah, saya sudah bergabung di Alga Center ini sebagai algapreneur itu sudah dari tahun 2017. Jadi flashback sekilas ya, saya bisa menangkap peluang yang luar biasa di Alga Center Biotekno ini, di mana ketika awal bergabung ya, ini saya sudah menjalani dari sistem awal mungkin bersama Mas Is, Mas Rangga dan yang lain, mulai dari sistem yang konvensional ya, jadi kita sistem agen setiap kota ya, setiap kota nanti dibagi sub agen per kecamatan. Kebetulan dulu saya awalnya sebagai sub agen, jadi saya benar-benar menjalani bioteknologi dari awal. Kemudian masuk ke sistem stokis
ya. Setelah itu masuk ke sistem stokis, saya juga gabung stokis Depok. Kebetulan saya sekarang domisili di Depok, Jawa Barat, Jakarta ya. Dan luar biasa dari pengalaman-pengalaman itu akhirnya kita zamannya kan sekarang zaman digital ya Bapak Ibu semuanya. Sekarang zamannya zaman online. Akhirnya pusat dengan sistem yang lama bisa dikatakan kurang bisa berkembang secara optimal ya. Kurang bisa berkembang secara optimal. Akhirnya tim pusat memutuskan untuk membuat yang namanya sistem aplikasi biotekno yang saat ini kita pakai, yang sangat-sangat powerful ya, walaupun ada beberapa kekurangan tuh nanti bisa kita sempurnakan karena umur kita baru 7 bulan. Jadi di awal saya juga sudah menjalankan apa yang namanya bisnis offline yang tadi diceritakan Mas Is ya. Kita pernah jalankan LBA, kita pernah masuk ke arisan-arisan seperti itu. Saya juga pernah menjalankan itu. Dan sekarang alhamdulillah dengan aplikasi biotekno ini Alga Center masuk ke dalam sistem online marketing yang kita bisa optimasi luar biasa. Dari awal saya melihat banyak sekali added value ya. Saya melihat banyak sekali added value atau nilai tambah ya yang dipunyai oleh biotekno Alga Center ini, yang dulu awalnya namanya Neo Alga Indonesia Makmur ya. Dulu satu produk saja saya sudah melihat peluang itu luar biasa ke depan. Saya mungkin satu dari beberapa orang yang sudah memiliki optimisme dan melihat peluang ke depannya ya, futuristik ya, apa istilahnya apa itu. Jadi saya sudah bisa melihat bahwasanya ini tuh akan besar gitu, apalagi di tangan seorang pemuda seperti Mas Mahmud yang luar biasa juga bisnisnya. Saya ngikutin ya dari awal, dari histori, dari mulai riset di kampus ya, terus mulai ketemu Pak Dahlan Iskan, propose bisnis plan-nya seperti apa, kemudian masuk ke DSC Success Diplomat Success Challenge, juara 1, dapat modal hibah biaya untuk membangun pabrik dan seterusnya, sehingga sampai saat ini kita bersinergi dengan pemerintah, industri ya, dan para peneliti, dan tentunya kita bergerak dari hulu sampai hilir, dan akhirnya kita sebagai Algapreneur itu juga ikut berkontribusi ya untuk membesarkan Alga Center. Jadi luar biasa Bapak Ibu, kita perlu bersyukur kita menemukan biotekno ini di Alga Center ini sebagai kendaraan bisnis kita. Semakin dini kita memulai, maka kesempatan untuk suksesnya insya Allah akan semakin besar. Jadi kebetulan tadi seperti disinggung Mas Is, alhamdulillah ya dengan online marketing ya. Dengan online marketing ini pun saya bisa mendapatkan banyak sekali reseller ya. Jadi karena mungkin saya termasuk salah satu pionir ya, di Alga Center ini, terutama untuk penggunaan aplikasi biotekno ini, saya optimasi terus terang dulu lewat ads ya, berbayar, karena kan ini perlu dikenal oleh seluruh Indonesia ya, oleh teman-teman di seluruh Indonesia. Makanya untuk langkah awal dulu, ini share pengalaman sedikit dulu di awal. Untuk pengalaman awal saya mengenalkan biotekno Alga Center ini adalah melalui Facebook Ads, di mana saya bisa menjangkau siapapun, dimanapun, dengan target yang detail, ya, usia berapa, laki-laki perempuan itu bisa saya target semua gitu ya. Dan saya target waktu itu nggak mau ambil pusing, saya target seluruh Indonesia ya, dengan istilahnya kesukaan atau hobi yang memang dia biasa main di networking, di afiliasi dan lain-lain. Itu sedikit, alhamdulillah sekarang beliau-beliau ini sudah bisa mengembangkan resellernya masing-masing, dan ini adalah sebuah aset yang luar biasa ya Bapak Ibu semua. Ini adalah sebuah aset yang luar biasa. Pusat sudah memberikan support yang luar biasa, Mas Is memberikan video-video tutorial, video bagaimana cepat sukses di Alga Center. Itu kalau kita jalankan insya Allah bisa berhasil dengan cepat. Baik, jadi kita harus bangga sebagai Algapreneur. Apa? Algapreneur ini berarti kita sebagai marketing ya Bapak Ibu semuanya. Ya. Jadi yang terbayang selama ini saya sharing sedikit ya. Jadi yang terbayang oleh kebanyakan orang saat ini ketika dengar marketing itu apa sih gitu ya. Jadi yang kebanyakan orang bayangkan
marketing itu adalah salesman ya Bapak Ibu. Kalau kita zaman dulu waktu kita bermain di offline ya, salesman, ya saleswoman, SPG dan lain sebagainya. Itu yang kita bayangkan dulu. Dan marketing ini, peran kita sebagai algapreneur ini luar biasa Bapak Ibu semuanya untuk perusahaan ya Bapak Ibu semuanya. Jadi kita sebagai marketing itu adalah sebagai ujung tombak gitu. Jadi sebagai ujung tombak dan jantung dari perusahaan. Jadi perusahaan itu mau sukses atau mundurnya tergantung dari skema marketingnya, skema marketing atau strategi marketingnya. Baik itu marketing yang dilakukan secara corporate, secara perusahaan maupun marketing yang dilakukan oleh para resellernya gitu ya. Dan ini kedepannya insya Allah akan selalu bersinergi ya antara pusat dengan para algapreneur. Makanya sekarang banyak sekali disediakan Google Form untuk bisa saling bersinergi, saling melengkapi, saling mensupport sehingga strategi marketing yang kita jalankan sebagai algapreneur ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian ibarat burung ya, marketing ini ya seperti saya burung gitu. Artinya apa? Artinya ya burung itu nggak bisa terbang tinggi tanpa sayap. Artinya apa? Artinya perusahaan itu nggak bisa besar ya, nggak bisa besar tanpa marketing yang bagus, strategi marketing yang bagus. Ini sebagai awalan saja ya. Makanya di Alga Center ini luar biasa apresiasi buat perusahaan ya untuk algapreneur. Ya, perusahaan memberikan benefit yang kita sudah tahu ya. Saya rasa Bapak Ibu semuanya harus paham ya benefit. Karena apa? Karena kita berbisnis pasti kita fokus kita benefit apa sih yang akan kita peroleh gitu ya. Benefit apa sih yang akan kita peroleh ketika kita join sebagai algapreneur gitu ya. Ini perusahaan kita lihat sudah memberikan banyak sekali ya imbal balik lah kepada kita sebagai algapreneur. Yang aktif ya, ini catatan yang aktif ya. Kalau kita daftar terus kita pasif ya tentunya kita nggak bisa menikmati imbal balik itu gitu. Makanya di sini ya kita sudah disediakan profit besar, mungkin sudah disampaikan juga sebelumnya sama Mas Is ya, di video itu juga sudah sampaikan. Ini saya sekilas saja ya, bonus uang tunai ya, baik itu dari bonus dari reseller langsung kita atau penjualan pribadi kita, itu juga sudah disediakan bonus uang tunai yang luar biasa. Kemudian ada bonus wisata 3 negara ya Bapak Ibu semuanya ya. Bonus wisata 3 negara, kemudian juga ada bonus 3 bulanan Bapak Ibu semuanya. Kemudian juga bonus umroh ya. Ini semua disediakan sama perusahaan sebagai reward atas peran aktif kita sebagai algapreneur atau tim marketing dari Alga Center ini. Ya, kemudian juga untuk yang non muslim bisa mendapatkan bonus wisata rohani gitu ya. Terus di sini juga untuk program afiliasinya kemarin juga sempat disinggung ya, yang penyampaian kemarin juga sempat disinggung. Alhamdulillah kita sudah audiensi dengan pihak DSN ya, DSN MUI ya, itu juga alhamdulillah sistem kita halal ya, sistem kita halal, tidak ada yang dirugikan, tidak merugikan siapapun ya di dalam sistem ini. Dan ini murni komisi dari perusahaan atas penjualan transaksi yang terjadi di tim reseller kita sampai generasi 10. Jadi luar biasa, perusahaan sudah membuat sistem yang ini menyempurnakan sistem-sistem di luaran sana. Dan kita gratis ya Bapak Ibu, jadi bukan MLM, jadi kita gratis, daftar gratis, tinggal nanti masing-masing bisa menjalankan ya. Dan nanti di sini kita nanti mulai fokus ke sosial media marketing. Kemudian juga di Alga Center ini nggak ada bonus hangus ya, atau poin untuk bonus yang hangus ya Bapak Ibu semuanya. Jadi kita bukan seperti MLM Bapak Ibu ya, jadi ada poin hangus, kemudian harus kanan kiri dan lain-lain. Jadi kita nggak ada, alhamdulillah. Kemudian juga nggak ada yang dirugikan. Jadi apapun komisi yang diberikan oleh perusahaan itu juga nggak akan ngurangin sedikit pun ya hak dari setiap reseller yang membina reseller yang lain. Itu juga nggak dirugikan sama sekali ketika ada transaksi, nggak mengurangi bonus ataupun pendapatan yang lain dari reseller yang merekrut reseller tersebut. Kemudian juga usaha ini, bisnis ini Bapak Ibu semuanya itu bisa diwariskan ketika kita membangun bisnis ini. Selain berjualan, kita di sini ada sistem afiliasi Bapak Ibu semuanya. Sistem afiliasi, jadi kita mengembangkan reseller kita, Bapak Ibu. Rumus sudah disampaikan Mas Is sangat jelas di video di YouTube, nanti bisa disimak ya di video YouTube Alga Center. Sistem ini bisa diwariskan Bapak Ibu. Jadi ketika nanti misalnya
seperti kemarin Mas Mahmud bilang, misalnya di generasi 1 kita sampai 10 reseller yang join gratis ini semuanya bertransaksi gitu ya. 1 bulan cukup hidup sehat dengan Algamix ya. Saya juga setiap hari sedia Algamix dan saya selalu konsumsi. Alhamdulillah badan nggak pernah ada keluhan yang serius. Kemudian bisa diwariskan ini, alhamdulillah ini harus kita manfaatkan Bapak Ibu semuanya. Kemudian juga bonus 1% omset nasional dan dunia juga sudah disiapkan oleh pusat. Ini secara detailnya sudah ada semua di manual dan di YouTube. Nah, kemudian di sini makanya tadi saya sampaikan dari awal saya sudah optimis ya. Saya sudah optimis dengan di tangan seperti Mas Mahmud, Mas Rangga, Mas Is, anak-anak muda luar biasa ini dengan sistem yang luar biasa, sistem yang sudah menyempurnakan sistem-sistem di luaran sana gitu ya. Dan juga produk yang luar biasa ya, produk-produk yang luar biasa dari air tawar ya, dari air tawar, eksperimen air tawar pertama dan satu-satunya di Indonesia ya, di mana nggak ada logam berat dan seterusnya. Ini kita luar biasa. Jadi dari awal saya sudah optimis ini pasti ke depan akan luar biasa, dan alhamdulillah memang luar biasa sampai saat ini. Dan ke depan insya Allah kita terus bersinergi ya antara Algapreneur dengan pusat, pemerintah, dan para peneliti ya, mulai dari hulu sampai hilir kita akan terus bersinergi ya. Insya Allah kita akan semakin besar dan akan banyak yang merasakan manfaat dari bisnis ini. Apa sih musuh utama kita? Ya, musuh utama mungkin saya juga pernah ngalamin pastinya. Bapak Ibu juga mungkin juga pernah ngalamin ya seperti ini. Jadi kita istilahnya mental block ya. Jadi kita membelenggu diri kita sendiri. Jadi ini ada ilustrasi ya. Jadi mental kita tuh udah keblok gitu. Jadi I'm closed. Jadi otaknya udah ketutup gitu. Jadi untuk kita memulai suatu bisnis ya, untuk mengambil sebuah peluang itu kita sudah ada mental block. Ketika ada peluang di depan kita ya, baik itu peluang di biotekno ataupun peluang-peluang usaha yang lain di luaran sana yang itu bisa kita manfaatkan, itu biasanya kita ada mental block, yaitu keyakinan di bawah sadar ya, di bawah sadar diri kita, di mana pola pikir ini tuh menyabotase, membelenggu ya segala potensi yang dimiliki seorang. Jadi kalau orang sudah ada mental block ini, mau ngapa-ngapain juga udah susah gitu. Makanya ini perlu kita hindari Bapak Ibu semuanya. Ini based on pengalaman yang saya alamin, saya sampaikan di sini, karena mental block ini sering kali kita lihat, banyak sekali di sekitar kita mental block ini ada. Orang mau mulai usaha, nanti nggak laku gimana? Itu banyak banget lah contohnya. Itu banyak banget. Jadi ini saya garis bawahi, jadi mensabotase atau membelenggu diri kita gitu. Jadi kita belum apa-apain, belum mulai, baru mikir gitu. Baru mikir sudah membelenggu diri kita, udah mengunci mati otak kita gitu. Biasanya orang ya udah takut nih, mau bisnis takut. Padahal kalau di biotekno ini bisnis tanpa modal, tinggal daftar, tinggal jalani, takut. Itu kan juga ini mental block yang parah gitu. Malu nggak, selama nggak maksiat nggak perlu malu gitu. Jadi ibaratnya selama itu memang halal, thayyib, ya itu kita jalankan, kita buang jauh-jauh. Pokoknya ini saya sampaikan Bapak Ibu semuanya, kita harus buang jauh-jauh ya namanya mental block ini. Kita harus buang jauh-jauh yang namanya mental block ini dari kepala kita. Karena ini inilah yang membelenggu kita gitu. Dan saya yakin pengalaman itu di semua orang pasti ada. Ketika kita mau ini malu, mau jalan takut apa nggak laku, takut rugi dan lain-lain. Kemudian kita juga biasanya minder ya Bapak Ibu semuanya, minder mau mulai minder sama yang lain gitu karena kondisi ekonomi atau apa. Padahal di biotekno itu mau kondisi ekonomi bawah, menengah, di atas pun bisa menjalankannya. Karena apa? Karena kita sudah kita kasih trik-triknya ya di grup WA ataupun di YouTube ya. Bahkan bagaimana cara meyakinkan orang supaya kalau misalnya kita nggak punya marketplace, supaya orang pesan gimana juga udah kita sampaikan teman-teman. Nah, biasanya kata-kata ini yang sering muncul, nggak mau mencoba terus, nggak punya pengalaman. Saya nggak punya pengalaman nih, nggak bisa jalan bisnis, nggak punya pengalaman. Kalau nggak mau mulai, nggak mulai kapan pengalamannya gitu ya Bapak Ibu. Ini banyak sekali di sekitar kita. Kemudian juga nggak punya bakat dan modal. Nah, nggak punya bakat ini namanya bisnis itu diasah. Bisnis itu skill Bapak Ibu ya. Jadi bukan bakat ya. Bisnis itu skill ya.
Bisnis itu skill, bisa dilatih, harus terbiasa. Kita ambil pengalaman-pengalaman menjalankan bisnis, justru butuh pengalaman jam terbang ya untuk menjalankan bisnis, sehingga apa, dia punya skill yang bagus, dia punya sense bisnis yang bagus, ya dia bisa ambil peluang dan lain-lain. Kalau masalah modal ini saya rasa di Alga Center bisa dijalankan tanpa modal, artinya nanti kita buat pembeli ini bisa langsung transfer ke pusat. Artinya apa? Artinya ini sekilas saja, jadi kita top up dulu ke perusahaan ya senilai apa yang dia mau beli, terus kita kasih tuh angka unik ya, angka unik nilai yang mau kita transfer ke calon pembeli kita. Dia akan transfer ke rekening pusat, biasanya lebih yakin orang kalau daripada transfer ke rekening diri kita. Itu juga salah satu caranya ya, kalau orang misalnya mengeluh apa namanya, dia nggak yakin nih, saya nggak punya marketplace misalnya, dia nggak yakin. Padahal di Facebook juga marketplace seringkali kita langsung kontak by messenger gitu. Jadi dan itu pun closingnya ditentukan oleh skill kita di situ. Jadi, makanya tadi salah satu solusinya. Nah ini juga nggak punya kemampuan dan tentunya mental negatif lainnya. Ya ini juga seringkali apa namanya menjadi penghambat ya. Belum mulai udah ada mental block ini yang harus setiap algapreneur harus buang jauh-jauh, dan ini harus disampaikan, silahkan sampaikan ke tim algapreneur di bawah Bapak Ibu semuanya agar membuang jauh-jauh. Kita tuh harus optimis gitu. Domain kita tuh hanya ikhtiar doa aja gitu. Masalah hasil itu ya itu 100% Allah yang menentukan atau Tuhan yang menentukan. Jadi nggak usah dipikir hasilnya. Yang penting kita punya strategi, jalankan bisnis ya. Nanti masalah hasil kita serahkan pada Allah, pada Tuhan. Nah, saya di sini hari ini sengaja akan memberikan materi secara umum dan mungkin sedikit pengalaman saya menjalankan online marketing ya. Mungkin nanti untuk sesi berikutnya atau webinar berikutnya saya akan sampaikan mungkin lebih detail ya. Ini saya sampaikan dulu biar Bapak Ibu aware gitu. Luar biasanya sosial media itu apa gitu. Ini saya sampaikan dulu biar Bapak Ibu yang penting sadar dulu gitu. Sadar dulu, tahu bahwasanya online marketing ini potensinya luar biasa. Nah, apa saja sih online marketing ya? Online marketing yang ada di dunia ini ya. Di sini ada website tentunya ya. Ketika kita bicara marketing, misalnya ada website. Tapi website ini berbayar Bapak Ibu. Website berbayar, tiap tahun juga berbayar. Landing page juga ya. Kecuali kalau memang ada landing page yang memang disediakan oleh perusahaan, itu ada beberapa company. Cuman di sini landing page di sini konteksnya ini tetap berbayar. Kemudian ada yang email marketing juga, blog marketing, ya ads di sini luas ya. Ads ini luas banget artinya. Yang jelas akan keluar uang tentunya. Dan video marketing saya rasa pusat juga sudah menyediakan video-video yang bagus yang kita bisa tinggal optimasi aja di sosial media. Nah hari ini kita akan fokus ke sosial media marketing karena apa? Karena sesuai dengan topik kita dan mungkin kita maunya. Takutnya kalau misalnya kita jalankan bisnis ini dengan ads ya yang berbayar ya, kalau kita nggak pinter, kalau kita nggak jeli, kita nggak menguasai bener apa yang mau kita delivery ya ke target kita, itu kan boncos gitu. Kalau ahli-ahli digital marketing itu bilang boncos ya, jadi jangan sampai kejadian boncos, kita udah keluar duit ratusan ribu ternyata boncos, satu pun dari yang terjual gitu. Jadi itu juga harus dikuasai dulu. Ketika mau mulai ads harus menguasai dulu strateginya. Hanya kita di sini sosial media ya, sosial media kita optimalkan di situ karena apa? Karena gratis. Karena kita tinggal create account gratis, terus kita modal kuota aja sih ya, gratis banget. Ada pasti kita modal kuota internet ya Bapak Ibu semuanya, kita bisa jalankan bisnis ini. Jadi kita fokus di sosial media marketing ya, sosial media marketing sebagai media online marketing kita yang tentunya sesuai dengan tema hari ini, yaitu efektif dan efisien Bapak Ibu semuanya. Baik, kenapa sih harus sosial media marketing gitu ya? Ini mungkin pertanyaan yang ada pada diri kita masing-masing ya. Kenapa sih harus sosial media gitu kan? Jadi saat ini kita bisa melihat ya, luar biasanya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia bahkan dunia itu menggunakan sosial media ya sebagai marketing tools mereka. Kita lihat misalnya bank-bank besar ya, bank-bank besar, terus ya perusahaan-perusahaan sejenis kita juga di luaran juga luar biasa getol ya, dia prepare amunisi untuk pemasaran semua marketernya atau tim pemasaran, tim marketing mereka di sosial media luar biasa
masif gitu ya. Karena emang apa? Karena potensinya luar biasa. Nanti di slide berikutnya saya akan berikan datanya. Ini dari statistik, insya Allah statistik yang valid ya. Jadi karena apa? Karena sosial media itu efektif dan efisien. Mereka nggak perlu keluarkan anggaran yang sangat besar gitu. Jadi dengan sosial media ini mereka bisa menjalankan marketing yang efektif dan efisien. Bahkan customer pun bisa endorse gitu ya. Jadi saking mungkin suka dengan produknya, suka dengan brandingnya dan lain-lain, mereka akan dengan senang hati endorse apa namanya produk yang disampaikan oleh perusahaan lewat sosial media. Nah, ini yang pertama. Jadi sosial media sekarang jadi alat yang efektif dan efisien ya bagi tim pemasaran di setiap siapapun itu tim pemasaran ya. Karena apa? Karena kita di situ bisa membangun hubungan yang dekat dengan pelanggan gitu atau calon pelanggan kita gitu. Kalau para suhu itu bilang interaksi itu menghasilkan transaksi gitu loh. Jadi kalau kita punya sosial media itu ya jangan diem saja gitu, cuman melihat-lihat status orang gitu ya, melihat orang status orang lain gitu, tapi tanpa action. Jangan. Kalau kita memang sebagai algapreneur dan kita sudah tahu potensi sosial media, mulai sekarang kita produktifkan sosial media kita. Ya, nanti ke depan kita bahas cara-caranya ya lebih detail, bagaimana nanti kita gunakan strategi, bagaimana kita menggunakan sosial media kita. Nanti di sini saya target saya Bapak Ibu semuanya algapreneur itu yang penting paham dulu, sadar dulu potensi sosial media untuk pemasaran kita ke depan, pemasaran maupun bentuk tim reseller tentunya. Jadi di sosial media kita bisa bangun hubungan dengan pelanggan, ya, di mana interaksi bisa menghasilkan transaksi. Kemudian juga, nah di sosial media ini kita nggak usah muluk-muluk dulu lah dari teman-teman kita. Kalau di Facebook bisa 5.000 ya, 5.000 teman. Kalau misalnya nggak cukup, masih ada follower ya, mereka bisa jadi follower kita di Facebook. Dan di sosial media yang lain, YouTube bisa sebagai subscriber, Instagram sebagai follower, di Twitter juga, banyak sosial media. Di WhatsApp kita bisa nanti kumpulin database. Jadi banyak yang bisa kita lakukan di sosial media ini, dan itu potensi semuanya gitu. Jadi bisa untuk perkuat branding juga nanti akan kita bahas terpisah. Branding baik diri kita sendiri sebagai algapreneur, kita harus punya branding diri ya, sehingga kita dikenal orang sebagai algapreneur memasarkan produk-produk biotekno, dan kita punya program afiliasi yang luar biasa. Itu juga perlu kita branding ke teman-teman kita di sosmed. Kemudian juga biasanya sosmed ini sebagai media untuk meluncurkan produk baru. Kalau produk itu bagus, branding kita bagus, maka orang itu akan penasaran untuk memakai produk tersebut, atau bahkan share ke rekan-rekan yang lain dan lain sebagainya. Dan di sosmed ini juga pasarnya luas ya. Kita lihat banyak sekali ya kita contohkan Facebook deh. Facebook ini ya ada marketplace-nya. Selain Facebook pribadi kita ya, Facebook pribadi kita punya teman 5.000 ya maksimal ya. Terus nanti ada follower, terus ada marketplace-nya di Facebook ini, kemudian ada grup yang luar biasa banyak, dan itu istilahnya prospek kita semua itu di grup-grup Facebook yang luar biasa itu juga kita bisa manfaatkan. Tentunya dengan sosial media ini bisa banyak dipakai oleh tim pemasaran ya. Nanti salah satunya kita algapreneur untuk meningkatkan penjualan produk dan juga tentunya meningkatkan jumlah dari tim reseller kita. Baik, jadi kita masih membahas tentang kenapa sih harus sosial media ya. Ini saya ambil ya di Hootsuite ya. Di Hootsuite ini statistik tiap tahun saya ambil data yang terakhir di Januari 2020. Nah, di sini data penggunaan sosial media di dunia ya. Saya sampaikan pertama di dunia dulu nih. Ini yang di survei itu usia 16 sampai 64 tahun ya, menggunakan sosial media dengan device atau peralatan apapun, bisa dari HP, laptop ya. Ini dalam jam dan minutes, dan ini ada peringkatnya. Indonesia di mana? Luar biasa Bapak Ibu semuanya. Jadi Indonesia itu posisinya di 5 besar Bapak Ibu semuanya, dengan rata-rata setiap hari penggunaannya 3 jam 26 menit. Jadi makanya
Di Telegram channel juga sudah kita siapkan lengkap ya, media-media untuk pemasarannya, copywriting dan lain sebagainya. Itu juga kita sudah arahkan untuk jam-jamnya. Jam berapa aja sih mereka biasanya megang device mereka, HP. Itu biasanya jam-jam berapa sih? Oh, kita sudah arahkan jam 7 pagi. Jam berapa lagi kemarin tuh? Jam 9 ya. Jam 9, jam 12, jam 17, jam 21 misalnya. Itu orang-orang yang sering pegang HP gitu. Makanya penting kita berinteraksi dengan follower kita, dengan teman-teman kita di sosmed di jam-jam itu. Jadi Indonesia peringkat kelima dunia dengan rata-rata penggunaan sosial media di device apapun ya, umur 16 sampai 64 tahun itu di 3 jam 26 menit. Jadi jam-jam yang pernah kita informasikan itu, ini berdasarkan riset ya Bapak Ibu semuanya. Jadi tolong mulai sekarang kita perhatikan potensinya. Selanjutnya, nah ini untuk masih skala dunia ya Bapak Ibu semuanya, masih skala dunia, apa sih sosial media yang paling sering digunakan ya oleh para penggunanya? Ya ini dalam juta Bapak Ibu, dalam juta, based on monthly active user ya, monthly tiap bulan ya Bapak Ibu semuanya. Di sini terlihat bahwasanya didominasi oleh Facebook, ya, YouTube, WhatsApp, ya, dengan pengguna aktif terbesar di dunia. Ini juga potensi yang luar biasa gitu, karena apa, penggunanya 2,5 juta, 2,5 juta, 2 juta, 1,6 juta. Ini luar biasa potensinya. Kemudian ini per bulan ya, monthly Bapak Ibu semuanya ya. Terus selanjutnya, nah ini kita masuk ke Indonesia Bapak Ibu, ini data Januari 2020 ya. Kita lihat aktif media user. Jadi ada berapa sih pengguna sosial media di Indonesia ini gitu ya. Nah, ini yang saya highlight ya, Bapak Ibu semuanya bisa melihat luar biasa. Di Indonesia ini dari jumlah penduduknya ya, jumlah penduduknya berapa itu? 272 ya. 272,1 juta. Di mana pengguna sosial medianya itu hampir 60% atau 160 juta orang pengguna sosial media di Indonesia. Jadi ini potensi luar biasa Bapak Ibu semuanya. Kita mulai sekarang harus mulai sering berinteraksi, memanfaatkan sosial media kita untuk ya berjualan, rekrut reseller, sering mungkin. Saya sebagai karyawan aktif ya, alhamdulillah masih sempat untuk meluangkan waktu, justru saya jadikan refreshing ya, karena di kantor kerjaan rutin gitu ya. Itu aja. Terus apa namanya, ini saya jadikan sebagai refreshing. Oh, saya ingat bisnis saya posting deh gitu. Dan nanti untuk materi lebih detail mungkin next apa namanya pertemuan berikutnya kita bisa bahas lebih detail. Kemudian ini kita mulai masuk sosial media platform di Indonesia yang sering dipakai oleh user. Ini sama usia 16 sampai 64 tahun. Ya, ini penggunaan sosial media di dalam 1 bulan. Nah, dari 160 juta tadi Bapak Ibu, ya, ini sosial media yang paling sering digunakan oleh user. Itu yang pertama ternyata Facebook Bapak Ibu semuanya. Jadi benar apa kata orang ya, bahwasanya Facebook itu YouTube itu peringkat 1 di Indonesia ya untuk akses ya, untuk penggunaan. Itu lebih dari sekedar TV gitu. Lebih dari sekedar TV YouTube itu sekarang ini. Karena apa? Semua dari YouTube gitu. Kita butuh melihat apa dari YouTube saat ini. Makanya untuk televisi yang apa namanya, yang targetnya menengah ke atas kalah sama YouTube. Nah ini ternyata lebih dari 80% ya itu YouTube. Kemudian WhatsApp ya, pengguna WhatsApp juga luar biasa di sini sekitar 84%. Kemudian Facebook juga, ini pasar yang sangat menggiurkan jika kita mau optimalkannya, 82%. Dan Instagram 79%. Ya, ini 4 besar ya. Instagram juga luar biasa. Instagram ini lebih menengah ke ya, bukan mostly ini menengah ke atas. Jadi ini target yang luar biasa bagus juga Instagram ini untuk kita optimasi Bapak Ibu semuanya. Terus kemudian ada Twitter, Line, ya ini juga LinkedIn lebih profesional. Nanti WhatsApp juga harus, karena ini privasinya lebih tinggi dibanding Facebook dan yang lain. WhatsApp ini juga harus hati-hati ketika kita mau promosi Bapak Ibu semuanya. Jadi saya pernah ada pengalaman di
diblokir sama WhatsApp nomor saya karena mungkin dianggap spam ya, itu juga harus hati-hati. Makanya kita optimalkan database dan mungkin kita bisa sering posting status di WhatsApp, mungkin lebih aman Bapak Ibu daripada kita japri orang nggak kenal terus diblokir. Nah ini jadi kita bisa lihat dengan data ini dari 160 juta orang pengguna sosial media ya, 89%-nya itu YouTube ya. Jadi ini menarik untuk kita pelajari nanti bagaimana kita optimasi YouTube kita, WhatsApp kita, Facebook kita, Instagram kita, Twitter, lain dan lain sebagainya. Ini ke depan mungkin bisa dijadikan bahan untuk sharing juga ke depan. Ya. Nah, kalau dari diri saya sendiri yang mungkin saya sudah optimalkan ya Bapak Ibu semuanya. Yang sudah saya optimalkan yang pertama tentunya Facebook ya. Facebook pertama kali saya jalankan karena saya melihat sistemnya ini kita bisa membangun tim afiliasi ya, dan ini pionir banget gitu ya, pionir banget. Makanya saya manfaatkan Facebook ini dengan berbayar yang pertama. Kita berbayar dulu, oke lah berbayar nggak apa-apa, karena kita perlu targeting nih orang-orang di seluruh Indonesia. Makanya saya putuskan untuk Facebook Ads, saya target spesifik mungkin, dan alhamdulillah berjalan efektif, nggak boncos istilahnya ya, nggak boncos dengan biaya yang murah, tapi kita bisa dapatkan tim reseller yang Bapak Ibu mungkin diantaranya ada Bapak Ibu semuanya ini ya, Bapak Ibu Algapreneur ini yang mungkin tahu dari Facebook Ads saya gitu, dan join dan bisa mengembangkan resellernya, dan ini kita bisa bangun aset luar biasa di Biotekno ini. Kemudian YouTube ya, YouTube memang sengaja YouTube saya memang sengaja nggak saya kasih saya belum optimasi karena apa? Karena biar bisa digunakan Bapak Ibu semua ya, biar bisa Bapak Ibu gunakan semua sebagai bisa di-download, bisa di share ke timnya gitu. Karena sebenarnya YouTube ini kalau mau kita optimasi juga luar biasa, kita nanti bisa riset kata kunci ya, kata kunci yang tepat, yang optimal untuk nanti orang bisa nemuin YouTube kita, bagaimana kita men-setting YouTube-nya termasuk tagging-nya segala macam itu kita bisa set. Saya sudah sempat pelajari juga YouTube ini, cuman saya belum optimasi ya, karena memang di sini tuh ibaratnya orang itu ketika searching ketemu YouTube kita tuh harus pesan gitu, harus paling nggak WA kita gitu. Makanya ada beberapa posting lama saya di YouTube itu saya berikan nomor HP saya di depan, di nama, di judul itu. Kalau Bapak Ibu emang targetnya mau nyari reseller ya, atau mungkin mau berjualan gitu ya, kasih judul yang memang banyak dicari orang, kita bisa riset ya di situ, bisa riset. Jadi nanti kita bisa sharing ke depannya. Jadi ini juga menarik bagaimana kita mengoptimasi YouTube kita supaya orang ketika nemu YouTube kita itu bisa langsung WA kita gitu. Itu penting banget. Saya juga pernah dapat customer yang seperti itu, nemu YouTube saya, dia telepon saya tanya dari YouTube. Ada beberapa customer. Jadi nanti ini Facebook, YouTube ini banyak yang perlu yang dapat saya sharing sebenarnya, cuman karena waktu terbatas ini sementara kita yang penting target saya Bapak Ibu semuanya aware dulu bahwasanya sosial media ini potensinya luar biasa besar untuk penjualan kita maupun pembentukan tim reseller kita. Kemudian Instagram juga di sini kabar baiknya ya. Kabar baiknya jadi Instagram kita itu bisa terkoneksi ke fanpage Facebook kita maupun ke wall Facebook kita. Jadi ketika kita posting status di Instagram Bapak Ibu semuanya, jadi postingan kita itu langsung bisa terposting di Facebook dan di Twitter. Ada lagi Tumblr, kalau Bapak ada Tumblr ya. Tumblr saya rasa tadi kalau lihat grafiknya penggunanya tidak begitu banyak di Indonesia. Makanya ketika kita posting dengan copywriting yang cantik gitu ya. Copywriting yang cantik dengan headline yang bagus, dengan gambar yang bagus, yang menarik, buat orang penasaran, mungkin kita tambahkan dengan diskon, promo dan lain sebagainya. Itu bikin orang kalau suhu digital marketing itu bikin kebelet klik gitu ya. Itu juga perlu kita maksimalkan. Oke, lanjut. Twitter ini juga lumayan tadi nomor 5 ya pengguna di Indonesia penggunanya, jadi kita bisa main di hashtag dan lain sebagainya. Kemudian WhatsApp itu lebih, kalau saya sih karena saya pernah ngalamin di blog WhatsApp ya, di blog WhatsApp karena mungkin ada yang terganggu ya.
Jadi sebaiknya kita di sini optimalkan untuk database saja Bapak Ibu. Jadi di sosmed yang lain kita collect database, kita komunikasi, kita interaksi sama banyak orang, kita minta nomor WA-nya, interaksi terus, kita database, saling nyimpen nomor, dia lihat status kita dan lain sebagainya. Jadi kita bisa optimasi. Dan WhatsApp marketing ini ya ada bukunya juga, ada banyak seminarnya juga, jadi bisa Bapak Ibu pelajari. Dan mungkin kalau ke depan memang ada waktu, ada kesempatan kita bisa bahas. Yang terakhir marketplace Bapak Ibu semuanya. Nah, marketplace ini bisa connect kemanapun gitu. Marketplace ini bisa connect ke sosial media kita apapun ya, apapun itu ya. Jadi ketika kita berjualan khususnya, ketika kita mau berjualan produk kita bisa cantumkan link dari marketplace kita supaya apa? Orang kalau lewat marketplace itu lebih aman karena apa? Karena rekening bersama Bapak Ibu. Jadi ini juga bisa Bapak Ibu pertimbangkan ke depan, selain sosmed sediakan juga marketplace ya. Ya bisa dengan promo, diskon ya, karena pusat juga ada kebijakan diskon bisa 10% misalnya sebagai mungkin kompensasi ongkir dan sebagainya. Nah, itu saran saya marketplace Bapak Ibu silakan dibuat karena ini juga free, dioptimasi, gambar juga sudah disediakan oleh pusat luar biasa bagus di bank data di Telegram, bisa dimaksimalkan. Dan dari situ orang ketika tertarik, dia akan klik link marketplace kita dan dia akan beli dari situ, lebih percaya. Atau kalau nggak punya marketplace ya tadi dikasih rekening perusahaan tapi dengan angka unik yang sudah kita top up di aplikasi Biotekno. Nah, strategi sosial media marketing mungkin lebih detailnya untuk pertemuan ke depan ya. Jadi bagaimana sih cara kita menjalankan strategi sosial media marketing secara gratis ya, hanya perlu modal kuota internet. Nanti mungkin kita bisa bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang penting target saya kali ini saya bisa sharing betapa luar biasanya potensi sosial media bagi bisnis kita Bapak Ibu. Ya. Jadi kita harus bisa manfaatkan itu, selain tentunya tadi disampaikan Mas Is secara offline tetap kita maintain. Tetap kita jaga komunikasi, interaksi dengan teman-teman tim. Mungkin banyak sekali saya rasa yang sudah punya pengalaman juga di networking sebelumnya ya. Seperti kemarin Pak Pron Susanto juga pernah sharing walaupun belum menghasilkan, tapi oke, insya Allah di Biotekno ini kita harus optimis. Insya Allah sistem sudah dibuat luar biasa ya, luar biasa dari pusat. Insya Allah kita bisa berhasil. Jadi jangan lewatkan ya pembahasan nanti di pertemuan-pertemuan webinar berikutnya. Kita akan bahas lebih detail. Kita sudah tahu sosial media apa aja yang luar biasa dan kita akan mungkin optimasi. Baik, saya rasa cukup Mas Aris dari saya. Nanti mungkin bisa dilanjut Mas Is ya untuk melengkapi presentasi saya hari ini. Sekali lagi dengan penyampaian saya hari ini, semoga Bapak Ibu semuanya paling nggak bisa memahami potensi sosial media yang luar biasa, khususnya di Indonesia. Jadi saya harapkan semua bisa menjalankan gitu, semua bisa menjalankannya dengan optimum gitu. Saya yang karyawan bisa, insya Allah Bapak Ibu semuanya bersyukur yang memang fokus di bisnis, insya Allah akan sangat bisa untuk menjalankan sosial media marketing. Dari saya cukup, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi penyampaian materi yang sangat luar biasa dari Bapak Joko. Kita kasih aplaus dulu, tepuk tangan Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Ya. Oke, demikian tadi materi yang sudah disampaikan Bapak Joko Susanto tentang sosial media. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui, pasti sudah mulai terbuka wawasannya. Yang mana kalau kita mempromosikan produk kita, memasarkan produk kita itu tidak hanya melalui offline saja, tetapi juga bisa melalui online. Yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Joko Susanto, sangat banyak sekali media-media online yang bisa kita gunakan. Nah, untuk optimasinya ya kita tunggu webinar selanjutnya ya Pak Joko. Nah, minggu depan insya Allah kita lanjutkan. Insya Allah semalam berikutnya. Ya. Oke, baiklah. Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak materi yang pertama dari Bapak Joko Susanto. Waktu masih kurang lebih 35 menit. Nah, tadi Bapak Joko Susanto sudah menyampaikan. Sekarang gilirannya Bapak Is Herianto. Ya, kepada Bapak Is Herianto, waktu kami persilahkan. Baik, Mas Aris. Terima kasih Mas Joko sudah memaparkan bahwa potensi
di online melalui beberapa media sosial itu luar biasa. Insya Allah yang minggu depan akan disampaikan khusus, mungkin bisa khusus ke Facebook, bagaimana kita mengolah Facebook menghasilkan penghasilan dari Facebook. Ya. Terus saya menambahkan sedikit, jadi ada trik yang tadi disampaikan Mas Joko, saya mencoba mengambil salah satu triknya saja yang bisa dijalankan sekarang, mulai dari setelah nanti kita webinar. Ya. Triknya cuma simpel sebenarnya, karena kita sudah, mungkin Bapak Ibu yang sudah punya media sosial seperti Facebook, mungkin Instagram, atau media-media sosial yang lain yang tadi sudah disebutkan Mas Joko, mulai nanti, ya mulai setelah webinar, hal yang dilakukan pertama itu adalah buka warung. Jadi kalau kita mau jualan, ya mau jualan itu ya warungnya harus dibuka, harus diperlihatkan ke orang lain, supaya orang lain itu melihat bahwa kita itu ada punya jualan gitu, punya warung menjual produk-produk yang berkualitas. Ya. Buka warungnya di mana? Kalau yang punya Facebook, ya tinggal posting aja, posting dari produknya, kemudian manfaatnya apa. Ya. Kalau punya WA, ya grup-grup WA di list siapa yang kira-kira mau kita share. Ya, entah itu di grup-grup WA ataupun secara pribadi atau hanya di status WA. Biasanya status WA, kalau saya buat status WA itu yang lihat lebih dari 150 orang. Setiap saya buat status lebih dari 150 orang. Nah, ketika ada 150 orang yang melihat status kita, itu kita ranking. Orang si A misalkan, si A melihat status WA kita itu, ketika kita buat status dia ngelihat terus. Ya, hari ini misalkan jam sekian saya update tentang algamik. Terus di beberapa jam kemudian saya update tentang Aksasani atau produk-produk yang lain atau materi-materi yang lain. Orang itu selalu melihat terus. Nah, itu bisa kita follow up. Gitu. Apakah dia pada akhirnya tertarik dengan produknya atau tertarik dengan bisnisnya. Nah, di situ kita bisa melakukan pengenalan produk-produk bioteknologi ataupun dari sisi bisnisnya. Paling enggak mereka tertarik dengan bisnisnya karena keuntungannya besar yang nantinya akan menjadi jaringan tim referensi atau referral dari kita. Itu kalau di Facebook, kalau di WhatsApp atau di media-media yang lainnya. Tinggal buka warungnya, posting sesuai dengan minatnya Bapak Ibu. Nah, tipsnya ketika Bapak Ibu nanti memposting gambar atau memposting suatu produk, yang perlu diketahui adalah product knowledge-nya. Jangan sampai nanti ketika Bapak Ibu posting, contohnya nih posting blue alga, ditanya blue alga itu apa, nggak ngerti. Itu akan menjadi bumerang buat kita. Nah, yang perlu dipastikan product knowledge-nya. Nah, alhamdulillah teman-teman, Bapak Ibu semuanya juga sudah disiapkan oleh admin link-link yang tadi Mas Joko sampaikan, ada di link Telegram ada, kemudian di grup-grup WA yang sudah menjadi resellernya Biotekno, insya Allah juga sering di-share. Gitu. Pertama product knowledge-nya, manfaatnya produk itu apa? Ya. Lalu biasanya juga ada yang sekarang ini terjadi ya. Sekarang ini terjadi kan banyak teman-teman itu yang mendapatkan pertanyaan dari calon konsumen, bisa nggak sih produk ini untuk penyakit gitu kan? Untuk sakit diabetes lah, untuk sakit kolesterol, untuk pusing, untuk segala macam gitu. Padahal yang kita jual ini adalah produk-produk nutrisi. Sebenarnya bukan secara langsung mengobati gitu, bukan secara langsung mengobati. Nah, teman-teman juga harus memastikan bahwa teman-teman ini ketika ada orang yang bertanya tentang suatu keluhan, hal yang pertama teman-teman harus lakukan adalah tentang keluhannya ini. Jadi sakitnya apa? Kemudian yang kedua, ya mungkin teman-teman bisa catat. Yang pertama, kalau ada orang bertanya tentang penyakit, teman-teman harus penyakit ini penyakit apa? Misalkan diabetes. Diabetes ini teman-teman yang kedua harus tahu penyebabnya. Ya, penyebabnya apa diabetes ini? Kemudian jenis diabetes itu ada diabetes apa gitu. Jangan sampai nanti ada yang menyampaikan diabetes kering, diabetes basah. Padahal diabetes itu hanya ada dua tipe, tipe 1 dan tipe 2. Kalau masih berbicara tentang diabetes basah, diabetes kering, ya pada akhirnya salah persepsi lagi. Harusnya tipe 1, tipe 2. Dan di aplikasi pun sudah ada ya paket diabetes, kemudian
Diabetes 1 itu karena apa, diabetes tipe 2 itu karena apa. Kemudian setelah tahu penyakitnya, kemudian tahu penyebabnya, yang ketiga akibatnya. Nah, orang diabetes itu akibatnya apa? Itu contohnya. Jadi teman-teman juga harus menguasai 3 hal. Baru teman-teman nanti akan mengarahkan kepada solusinya. Ya, solusinya. Solusinya kalau mau disarankan algamik, ya kalau kita juga melihat kondisi konsumen kita ya. Kalau konsumen kita sudah dari keluhannya sudah parah, ya tawarkan beberapa, ada paketnya gitu. Kalau seandainya calon konsumen kita itu ternyata hanya diabetesnya naik turun, nggak, ya ibaratnya belum terlalu parah, boleh ambil satu produk. Ya, contohnya produk algamik gitu. Nah, tapi sifatnya produknya kita itu adalah nutrisi. Andai kata sampai bisa mengobati, menyembuhkan karena dari kekuatan kandungannya produk-produk yang kita punya. Dan biasanya kita dasarkan pada literatur. Jadi kita tidak sembarangan ketika menyarankan ke orang lain, itu tidak sembarangan. Ya, seperti Astaxani. Astaxani itu literaturnya ada 19 macam manfaat itu, ya. Itu juga sudah di-share oleh Google pun, ketika teman-teman atau Bapak Ibu cek di Google, itu tahu bahwa Astaxani itu kandungannya 500 lebih kuat dari vitamin C, terus 6.000 lebih kuat dari vitamin E. Nah, itu punya kandungan-kandungan yang memang secara umum sudah dipublish. Bahkan produk-produk yang sekarang kosmetik yang di luaran sana gitu, itu sudah mengangkat Astaxani, ya, mengangkat astaxantinnya gitu, astaxantinnya, alga merahnya. Nah, kita ini pelopor, kita ini yang pertama di Indonesia mempunyai produk-produk yang luar biasa dan diambil dari sumbernya. Nah, 4 hal itu tadi teman-teman harus pahami, ya. Jadi jangan sampai bingung nanti. Ada orang pusing, disarankannya apa? Ada orang diabetes, ada orang kolesterol tinggi. Jadi tahu dulu penyebabnya, kemudian akibatnya apa, baru disarankan. Dan disarankannya pun ada dua cara. Yang pertama mau soft selling atau hard selling. Kalau mau soft selling, ya sarankan dari pertanyaan dulu, pola hidupnya bagaimana, kemudian pola makannya seperti apa, pola pikirnya juga seperti apa. Baru diarahkan, oh kalau orang kolesterolnya tinggi, ya hindari dulu makanan-makanan yang berkolesterol tinggi. Ya, disarankan itu, baru diperkuat dengan produk nih untuk mengontrol kolesterolnya, gunakan produk ini. Ya, kalau hard selling, ya, wah saya ini ada kolesterol tinggi nih, udah nih minum aja algamik. Bisa aja seperti itu. Ya, kita juga harus memahami dari sisi konsumen kita itu karakternya seperti apa. Gitu. Nah, selain itu teman-teman juga, saya juga ingin sharing mengenai bagaimana sih ketika kita selain online kita juga jualan offline. Ya, mungkin teman-teman di antara teman-teman yang sekarang ini gabung sudah punya konsumen-konsumen yang loyal, ya, konsumen-konsumen yang loyal. Kalau pengalaman saya terlebih dahulu, ya Mas Joko tadi sempat cerita, kita sempat ngadain penyuluhan kesehatan dari RT ke RT gitu, ya. Tapi kalau sekarang dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, apa masih memungkinkan gitu? Kita ngadain penyuluhan ke RT, ngubungin Pak RT-nya, Pak, saya mau ngadain penyuluhan kesehatan nih, itu untuk warga masyarakat yang ada di RT sini. Kita tampilkan dulu, kita punya materi yang kita sampaikan, materi apa, kayak diabetes, kayak jantung, kita share, kemudian baru diarahkan untuk pembelian produk. Ada juga yang Mas Joko tadi sampaikan menggunakan alat LBA. LBA itu live blood analysis, itu menganalisa, mendeteksi dini, bukan mendiagnosis ya, bukan mendiagnosa, tapi menganalisa penyakit secara dini dari setetes darah gitu. Nah, itu ada alatnya. Atau Bapak Ibu juga pernah mengenal kuantum. Kuantum itu caranya dipegang kanan kiri selama 1 menit, nanti akan ketahuan kondisi tubuh kita. Atau ada cara yang cek GCU, ya, GCU itu glukosa, urik asid, sama kolesterol. Nah, biasanya kan yang dicek biasanya 3 itu. Menggunakan alat itu kemudian kita sarankan produknya. Nah, itu secara offline-nya, kalau Bapak Ibu punya waktu untuk bisa mengadakan penyuluhan, ya silahkan aja. Kalau memang nggak punya waktu, dan itu capek sih Bapak Ibu.
kalau Mas Joko mengarahkan ke online itu bagus banget. Karena kalau yang kita lakukan dengan RT, dari RT sini minta izin, RT sini minta izin, RT sini minta izin, itu capeknya luar biasa. Kita harus keliling sendiri. Walaupun itu betul-betul menghasilkan, gitu. Betul-betul menghasilkan. Zamannya Bu Erna itu juga buka di apotek-apotek, ya. Apotek-apotek Bu Erna itu di Semarang. Jadi suaminya namanya Pak Munif itu konsinyasi dengan apotek, ya. Nah, ini kelemahannya ya harus modal dulu, jadi harus menitipkan ke apotek karena konsinyasi apotek, misalkan harga algamik 200, yang algamik besar, harga jualnya 300, di situ ada margin 100.000. Nah, dari 100.000 itu apoteknya dikasih 25.000, kemudian dibuat SPG yang menjualkan dikasih 10.000, nah masih ada sisa 75.000 jadi keuntungan kita. Tapi itu kita harus keliling ke apotek-apotek menitipkan dua produk. Saya pernah mengalami hal itu di wilayah Depok, Bekasi itu saya keliling lebih dari 50 apotek. Ya saya modal karena kalau Mas Joko tadi menyampaikan dulu kita itu modalnya 20 juta untuk punya hak usaha dari Neo Alga. Dulu produknya hanya Neo Alga. Nah, punya hak usaha dari Neo Alga itu harus investasi 20 juta, kita dapat produk. Nah, produk itu mau diapain? Pasarnya terserah kita yang menentukan. Tapi kalau sekarang ya pasarnya sudah terbuka lebar. Bahkan cara di biotekno ini kan ada dua cara seperti yang kemarin saya sampaikan. Satu, dengan cara afiliasi, mengembangkan bisnisnya, atau dua, dengan cara dropshipper. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, nggak perlu punya stok, nggak perlu konsinyasi ke apotek-apotek yang harus bermodal. Ya, sekarang waktunya online, ya Bapak Ibu silakan. Tapi kalau mau menjalankan apa yang saya sampaikan secara offline, ya silakan. Mungkin ada juga yang sudah punya konsumen sekarang ini, konsumen loyal, ini yang harus diperhatikan. Konsumen itu harus di-maintain. Dalam artian, contohnya begini, saya punya customer A, konsumen A. Konsumen A ini sudah beli algamik. Hari ini beli algamik. Terus saya minta nomor handphonenya. Saya tanya keluhannya apa. Nah, setelah beliau bercerita panjang lebar, artinya saya sarankan konsumsinya algamik, dosisnya setiap malam 2 kapsul. Dalam waktu 3 hari, kita follow up. Jadi si A itu kita follow up, konsumen itu kita follow up. Kemudian ditanyakan kondisi kesehatannya bagaimana. Dan di data, ya tertulis, oh ini si A, pembeliannya tanggal sekian. Itu follow up mengenai kondisi kesehatannya. Setelah 3 hari, oh perbaikannya gini, mungkin ada healing krisis segala macam. Gitu ya. Ada healing krisis segala macam, itu nanti kita dianggap bahwa kita itu perhatian sama beliau, sama konsumen kita. Lalu baru seminggu nanti di follow up lagi. Nah, ketika sebulan, kalau 2 kapsul setiap malam kan habisnya pasti 1 bulan. Nah, selama 1 bulan 2 kali 30 berarti 60 kapsul. Nah, 1 bulan nanti ditanya lagi mau repeat order atau tidak. Ya disarankan repeat order. Seperti itu. Itu kondisi-kondisi yang memang kita harus bisa maintain ke konsumen. Setelah kita bisa maintain konsumen lama, sambil mencari konsumen baru. Ini trik ini itu juga pernah dijalankan oleh Pak Hilal. Ya, Pak Hilal itu pencapai bonus terbesar di 3 bulan April kemarin. Ya, April, Mei, Juni. Jadi Januari, Februari, Maret, terus periode April, Mei, Juni itu dipegang yang tertinggi Pak Hilal. Bonusnya sampai 6 juta. Bonus per 3 bulannya 6 jutaan. Nah, karena beliau jualannya itu sudah punya database konsumen lama, di produknya satu, Neo Alga aja. Bapak itu. Seperti Mas Joko itu juga concern kemarin ke Neo Alga. Walaupun sekarang udah banyak konsumen Mas Joko yang algamik, kemudian Neo Slim, dan lain-lain. Tapi kalau Pak Hilal ini fokus ke satu produk, Neo Alga. Ya, Neo Alga bisa ketika beli ke kita, ke Biotekno, itu sekali beli bisa 36 botol. Ya. Jadi 3 bulanan dapat 6 juta. Itu triknya Pak Hilal adalah dengan mempunyai database konsumen lama, kemudian di-maintain, setelah di-maintain, beliau mencari konsumen yang baru. Dicatat lagi, didata lagi, terus bisa berkembang. Di wilayahnya yang terkenal, kalau mau branding, ya branding seperti yang Mas Joko tadi sampaikan, brandingnya Pak Hilal itu di wilayah itu Neo Alga ya ke Pak Hilal. Seperti itu. Nah itu cara-cara yang mungkin Bapak Ibu bisa lakukan, ya. Bapak Ibu bisa lakukan, nanti
bisa tinggal dipraktekkan saja. Tidak perlu repot, tidak perlu khawatir lagi. Nanti mulai sekarang fokuskan dulu mau yang mana. Ya, kalau saya sarankan ikuti dulu Mas Joko dengan cara setelah Bapak Ibu mengikuti webinar ini langsung aja posting dimanapun media sosial yang Bapak Ibu punya. Ya. Mungkin itu Mas Aris ya, karena waktu juga sudah jam 3 kurang 20 menit. Insya Allah ini akan berlanjut ya Bapak Ibu. Jadi webinar ini sudah kita jadwalkan setiap hari Jumat jam 1:30 dan Sabtu 1:30 siang. Jadi prosesnya berlanjut. Nanti kalau sudah habis materinya, balik lagi ke materi awal, diulang lagi, diulas lagi. Nanti ada materi tambahan, terutama dari masukan Bapak Ibu semuanya. Kita resumekan ya, kita resumekan satu persatu. Ketika nanti ada webinar, kita sampaikan materi yang sesuai dengan request dari Bapak Ibu semuanya. Oke, sementara itu Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Nanti akan disiapkan oleh admin Google Form, di mana akan mengakomodir pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Masih ada waktu 20 menitan untuk pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Silakan. Makasih Mas Aris, Mas admin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Is Herianto yang telah menyampaikan materi tentang pemasaran secara offline ya Pak. Ya, itu tadi Bapak Ibu barangkali belum punya toko, setelah webinar ini nanti silahkan langsung dibuka tokonya. Entah melalui media apapun silahkan dicoba. Baik, karena masih agak waktu kurang lebih 20 menit, Bapak Ibu yang ada pertanyaan baik ke Bapak Is Herianto ataupun Bapak Joko Susanto, kami persilakan. Silakan angkat tangan atau bisa menuliskan di chat pesannya, nggak apa-apa. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan, kami persilakan. Silakan Bapak Ibu. Apakah ada? Barangkali kalau belum ada, ini kami bacakan beberapa pertanyaan yang sudah ada di kolom chat. Ada beberapa pertanyaan dari kolom chat. Yang pertama, ini usulan sifatnya Bapak. Ada usulan bagaimana jika Algae Center itu menyediakan landing page Pak untuk member-member baru jika sudah join dengan aplikasi BioAlgae, aplikasi Biotekno, itu bisa langsung terhubung ke landing page sehingga konsumen itu bisa tahu tentang apa sih Biotekno itu. Nah, silakan dari Bapak Is Herianto atau Bapak Joko Susanto bisa menjelaskan. Ini salah satu pertanyaan dari namanya kurang jelas jadi tidak bisa disebutkan. Silakan Bapak. Ya, baik. Pertanyaan dari usulan dari Mas Wanpur. Usulan. Ya. Oke. Mas Wanpur kalau saya baca di. Nah, usulannya bagus banget. Tapi ya alhamdulillah Bapak Ibu, kita itu juga memfasilitasi landing page. Sebenarnya ini kita berikan gratis sih, sebenarnya ini gratis, tetapi harus ada pembelian produk. Ketika Bapak Ibu melakukan pembelian produk 4 botol Neo Alga ya, dengan harga reseller, jadi 180 kali 4, itu kita kasih landing page gratis. Yang landing page-nya di sini ada Mas Joko sudah punya, Pak Zainul Malang sudah punya, Bu Anti Surabaya udah punya. Kemudian ada beberapa orang lagi yang punya landing page-nya, di mana landing page-nya itu nanti Mas Joko silakan cerita dikit tentang landing page-nya, lengkap sekali gitu. Nah, baik, silakan Bapak Joko Susanto untuk menambahkan. Baik. Jadi bicara landing page ya, landing page memang ada
beberapa perusahaan di luar ya, di luaran sana memang ada yang memberikan landing page itu secara gratis ya. Setelah mereka masuk member area, kemudian mereka akan memperoleh landing page dari member area tersebut. Di member area tersebut akan ada link-link landing page untuk setiap produk ya, untuk setiap produk ataupun tools pemasaran yang lain. Nah, di sini seperti yang disampaikan Mas Is tadi di Biotekno, di sini juga mengakomodir dengan akan diberikan landing page. Syaratnya apa? Syaratnya hanya dengan membeli neoalga sebanyak 4 botol Bapak Ibu semuanya, dan itu harga reseller gitu. 180.000 ya, 180.000 kali 4. Kalau bisa dijual kembali itu akan lebih bagus. Dan saran saya, kita sebagai algapreneur itu juga harus konsumsi ya Bapak Ibu semuanya. Minimal itu bisa kita konsumsi sendiri untuk paling nggak 4 bulan ya. Kalau misalnya kita asumsikan 1 botol neoalga itu kita bisa konsumsi 2 kapsul sehari, makanya itu akan habis sebulan, dan 4 botol itu akan habis untuk 4 bulan. Dan saya sejak saya gabung di Biotekno Alga Center ini, setiap hari insya Allah tidak lupa ya konsumsi walaupun cuma 2 kapsul ya. Nah, ini akan saya tunjukkan landing page yang sudah diberikan oleh Alga Center hanya dengan membeli produk sebanyak 4 botol. Sebentar ya, mohon ditunggu, saya akan sharing layar. Mohon maaf agak lemah jaringannya di tempat saya ini ternyata. Mungkin Mas Aris bisa coba dibuka dari situ, Mas. Oh, ini udah bisa. Udah kelihatan Bapak Ibu semuanya? Masih loading, Pak. Mungkin baru proses. Masih loading ya? Tadi udah muncul padahal. Nah, udah muncul. Lambat banget. Nah, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Jadi kita sudah disediakan landing page dari Alga Center, dari pusat, dengan pembelian 4 botol neoalga. Inilah tampilannya Bapak Ibu semuanya. Jadi di halaman depan di sini calon reseller kita akan diberikan informasi peluang bisnis ya, peluang bisnis di Biotekno itu sendiri ya Bapak Ibu semuanya. Jadi akan diberikan landing page seperti ini, ya, keuntungan Biotekno, terus testimoni, kemudian siapa sih yang cocok ya untuk bisnis ini. Semuanya tentang peluang usaha dan juga produk-produknya ya, termasuk komunitas algapreneur yang sekarang kita berada. Ini juga akan disampaikan termasuk video-video dari Mas Is ya, untuk bagaimana apa keuntungannya, cara menjadi reseller dan lain-lain. Ini juga sudah kita tampilkan semua di landing page. Ini tugas Bapak Ibu semua, tinggal nanti posting di sosial media dan pancing orang-orang untuk klik. Makanya perlu nanti kita bahas juga ya bagaimana untuk mengundang orang supaya klik website kita.
Nah, ini juga produk kita display, kemudian selain itu juga PPOP juga kita sudah display di sini. Ya, jadi ini dari sisi halaman depan, halaman home ketika orang klik pertama kali website kita. Nah, ini kelebihan-kelebihannya, keuntungan yang akan kita peroleh. Kemudian, jadi saya bisa dilihat bahwasanya nanti juga di sini Elga Center juga sudah menyiapkan ya banyak bonus yang bisa nanti kita kirimkan siapapun yang mendaftar ya dengan referral kita. Nanti ini kita juga bisa berikan, sudah kita siapkan semuanya. Nah, di sini sudah ada link semua Bapak Ibu semuanya. Konsultasi gratis ini ke WA kita. Kemudian nanti ketika orang klik Google Play di sini nanti sudah ditanam link referral kita Bapak Ibu semuanya. Jadi link referral otomatis yang dari aplikasi Biotekno nanti ditanam di sini. Ditanam di setiap logo Play Store. Kemudian nanti ini juga ada koneksi ke WA, telepon, dan seterusnya. Nanti juga ada koneksi ke sosial media kita yang lain, Facebook, YouTube, Instagram, dan nanti juga bisa langsung ke produknya. Terus di sini juga sudah kita sediakan Bapak Ibu di sebelah kanan. Ini juga, nah di sini setiap produk sudah kita siapkan landing page-nya masing-masing Bapak Ibu. Nah, di sini sudah kita sediakan semua landing page untuk setiap produknya. Kita ambil contoh skincare Bapak Ibu semuanya ya. Ketika kita klik skincare di sini, maka otomatis akan langsung diarahkan ke landing page skincare, khusus produk-produk skincare Elga Center Bapak Ibu semuanya. Jadi ini sebenarnya ada banyak sekali landing page untuk semua produk kita, tapi dijadikan satu website. Dijadikan satu website, dan di dalam website itu ada banyak landing page sebenarnya untuk produk-produk kita. Maaf agak lemot ininya jaringannya. Jadi kurang lebih seperti itu. Saya sih menyarankan Bapak Ibu semuanya untuk bisa juga memiliki landing page ya. Ini ketika nanti customer klik landing page kita dan masuk, mereka akan insya Allah tertarik ya dengan apa yang kita tuliskan di landing page kita. Nah, di sini sudah kita masukkan semua informasi tentang product knowledge. Ketika orang nanya, supaya mereka mau tahu lebih detail, kita selain bisa jelaskan secara verbal, kita bisa kasih link landing page kita. Jadi seperti ini salah satu contoh aja. Kemudian kita juga sudah sediakan nih, di bawah marketplace Bapak Ibu semuanya. Jadi di bawah ini ketika saya klik ini lari ke Tokopedia saya, Bukalapak saya, dan Shopee saya. Ini kita juga sediakan link ke WhatsApp kita. Terus ada satu lagi yang tentang kami ini juga, ini yang tadi produk Bapak Ibu ya, semua produk di sini ada. Nanti ini websitenya terlihat, nanti silakan Bapak Ibu cek. Jika tertarik, silakan Bapak Ibu nanti mendaftar ke admin Elga Center untuk pembuatan landing page-nya. Kemudian kita ada satu lagi nih tab. Jadi di atas ini ada daftar Biotekno sekarang ini juga larinya ke link afiliasi kita ya Bapak Ibu semuanya. Link afiliasi yang dari aplikasi Biotekno. Terus kemudian tentang kami, ketika kita klik juga di situ banyak sekali knowledge tentang perusahaan, legalitas, ya itu juga sudah kita masukkan semua di landing page. Jadi calon Elgapreneur, calon reseller kita, atau calon pembeli kita ketika masuk ke landing page kita, mereka akan tahu secara menyeluruh, mulai dari peluang usahanya, ya, terus produk-produk kita, produk knowledge-nya tahu, kemudian juga tentang legalitasnya dia juga bisa lihat. Nah ini kita tanam link semua referral kita Bapak Ibu. Ketika orang klik di sini, ini larinya ke aplikasi Biotekno milik saya di Play Store. Ketika orang klik, dia akan download di Play Store, download nanti akan langsung ada nomor referral saya di situ. Jadi tinggal ngisi data. Dan seterusnya nanti silakan Bapak Ibu bisa ngelihat langsung. Di sini ada di bawah ada banyak legalitas tentang perusahaan ya. Tentang perusahaan termasuk ada link ke setiap produknya juga sudah kita sediakan di landing page ini. Sebentar, semoga tinggal. Nah, di sini di bawah juga sudah kita sediakan link untuk setiap produknya. Selain legalitas di atas. Sorry agak lemot ini internetnya, jadi mohon maaf. Mungkin dari saya cukup, saya kembalikan ke Mas Aris, silakan Mas Aris.
Ya, terima kasih Bapak Joko Susanto yang telah menjelaskan materi tentang tambahan materi tentang landing page. Jadi Bapak Ibu barangkali menginginkan landing page tadi sudah dijelaskan, cukup membeli 4 botol Neo Algae saja. Nah, sudah bisa mendapatkan landing page gratis dari Algae Center. Kemudian selanjutnya masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Dilanjutkan pertanyaan. Bapak Ibu yang ada pertanyaan dipersilahkan. Kesempatan terakhir ya, karena waktu kita terbatas sampai jam 3 sore. Tadi Bapak Pron Susanto sepertinya ingin bertanya apakah masih terhubung. Halo, selamat siang Bapak Pron Susanto. Apakah masih terhubung? Coba dibuka mic-nya dulu Mas Aris. Oke, sudah terhubung Pak dengan Bapak Pron Susanto. Silakan Bapak Pron Susanto, ada pertanyaan silakan disampaikan. Selamat siang Pak Pron. Sepertinya tidak terhubung. Beralih ke pertanyaan yang di chat aja, Mas. Oh gitu, baik Pak. Untuk yang di chat, yang menjawab ini aja, Mas. Apakah produk-produk Algae Center semuanya ini mempunyai sifat dapat menyebabkan overdosis? Oke, nah, baik. Itu nggak, langsung saya jawab aja. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir tentang overdosisnya produk. Produk kita ini nutrisi. Jadi beberapa kali sudah saya sampaikan, bahkan di grup pun sudah sudah di-share oleh admin mengenai produk Biotekno ini. Jadi produk Biotekno ini sifatnya adalah nutrisi. Adapun kalau dihubungkan dengan penyembuhan suatu penyakit, itu kita hubungkan dengan literatur yang sudah dipublish, ya sudah dipublish, gitu. Nah, produk-produk Biotekno yang dikonsumsi itu sama sekali tidak ada overdosis, tidak ada kimia, dan tidak ada efek samping, dan tidak ada ketergantungan. Saya ulang, tidak ada overdosis, tidak ada kimia, tidak ada efek samping, dan tidak ada ketergantungan. Seperti halnya, contohnya ketika Bapak Ibu minum air putih. Minum air putih itu apa efeknya? Paling hanya kekenyangan gitu kan. Kekenyangan, makan nasi banyak itu juga sama, paling hanya kekenyangan. Kalau makan nasi banyak, mungkin ada kemungkinan karbohidrat tinggi, kena diabetes. Ya, tapi kalau air putih, insya Allah kita konsumsi berapapun, paling efeknya hanya sering kencing gitu. Nah, begitu juga dengan produk yang dari Biotekno yang dikonsumsi, kapsul-kapsul kayak Algamik, Astaxanthin, kemudian Algaxanthin, dan yang lainnya yang dikonsumsi itu tidak ada overdosis, tidak ada kimia, tidak ada efek samping, dan tidak ada ketergantungan. Nah, cuman yang perlu saya jelaskan di sini juga bahwa ada beberapa orang yang dikonsumsi awal, ketika konsumsi awal itu ada efek healing crisis. Ya, healing crisis ini adalah efek di mana tubuh itu belum sepenuhnya menerima nutrisi masuk yang masuk ke dalam tubuh kita, asupan nutrisi yang masuk ke tubuh kita. Contohnya nih ada beberapa kasus yang kemarin langsung chat WA ke saya, Pak, saya konsumsi Astaxanthin malam 1 kapsul, paginya saya itu BAB sampai sehari itu 4 kali BAB. Ya, beliau ada di Kalimantan. Itu sehari 4 kali BAB. Nah, lalu saya tanyakan mengenai kecukupan air putihnya. Ternyata air putihnya sangat kurang dengan tubuh beliau yang tidak gemuk, ya artinya kurus ya. Kurus, kemudian air putihnya kurang. Nah, seperti dikuras. Nah, saya sarankan Pak, minta tolong Bapak tambahin minum air putih. Baru tadi pagi WA ke saya, ternyata BAB-nya udah normal, ya udah normal. Artinya, ketika ada efek healing crisis tadi, semua orang harus meneruskan konsumsinya. Supaya apa? Supaya efek healing crisisnya justru segera hilang. Ada ibu-ibu di Garut waktu itu, setelah saya lakukan cek LBA waktu ke Garut, saya kasih 2 kapsul Neo Alga,
kondisinya beliau sangat pusing. Saya tambahin 2 neoalga, semakin pusing. Semakin pusing. Saya sampaikan, Ibu minum air putih, ya 1 gelas air putih hangat, lalu silakan tiduran. 1 jam tiduran di tempat itu juga, terus kemudian bangun, alhamdulillah sudah hilang efek healing krisisnya. Karena memang proses-proses pertama yang perlu Bapak Ibu ketahui ketika konsumsi nutrisi dari biotekno yang sifatnya yang produk berbasis alga ini, ya pertama yang dilakukan adalah pengenceran darah. Jadi tingkat kekentalan darah di pembuluh darah kita itu diencerkan oleh nutrisi yang kita minum, entah itu algamin, entah itu neoalga ataupun Casasani. Seperti itu. Itu efek healing krisis. Jadi ada 4 hal tadi, tidak ada overdosis, tidak ada kimia, tidak ada ketergantungan, dan tidak ada efek samping. Jadi nggak perlu khawatir. Mau sehari konsumsi 10 kapsul pun, 10 butir kapsul ya nggak ada masalah, nggak ada efek sama sekali. Bahkan teman saya di Sukoharjo, namanya Mas Abdul itu pernah mau perjalanan, badannya ngerasa nggak enak, langsung konsumsi 5 neoalga. 5 kapsul neoalga saat itu juga, minum air putih aqua, ya aqua 1 botol yang 600 ml dihabiskan, seger langsung, gitu. Ini hal-hal yang bisa saya sampaikan ke Bapak Ibu mengenai produknya. Nanti insya Allah di webinar-webinar selanjutnya kita akan juga bahas tentang produk-produknya yang bermanfaat untuk apa, kemudian cara konsumsinya gimana, kalau ada efek healing krisisnya apa aja, itu kita bahas satu persatu secara bertahap. Seperti itu. Monggo Mas Aris. Ya, baik. Terima kasih Pak Iserianto telah menyampaikan beberapa materi tambahan tentang produk. Untuk selanjutnya, karena waktu kita terbatas, untuk yang terakhir kalinya pada perjumpaan sore hari ini, ada sedikit closing statement dari Bapak Joko Susanto ataupun Bapak Iserianto. Waktu kami persilakan. Silakan Bapak Joko Susanto. Baik, terima kasih Mas Aris atas waktunya. Sekali lagi saya di sini mewakili Bapak Ibu semuanya ya pada dasarnya ya. Jadi saya juga sebagai algapreneur, saya juga reseller di sini sama seperti Bapak Ibu semuanya. Ketika kita memasarkan produk-produk biotekno ataupun program afiliasinya biotekno, maka kita harus siapkan amunisinya ya. Amunisi di sini saya lihat pusat sudah sangat support ya, sudah menyediakan video maupun gambar-gambar dan juga informasi-informasi knowledge tentang produknya dan juga bisnisnya, bahkan sampai ke bagaimana cara percepatan suksesnya. Jadi sesuai dengan materi hari ini, nanti kita bisa sambung di pertemuan berikutnya lebih ke teknis ya, untuk lebih dalam ke masing-masing marketplace yang tadi sudah kita bahas, luar biasa potensinya, lebih detail di pertemuan berikutnya. Intinya sih singkirkan mental block, terus semangat, konsisten ya. Kalau di Facebook itu ibaratnya kita posting 4 kali misalnya informasi bermanfaat, kita kasih link untuk informasi produk kita, kemudian konsisten ya, yang penting konsisten ini. Kadang memang konsisten ini yang susah gitu, makanya silakan tetap semangat, hilangkan mental block, terus semangat, terus branding diri ya. Ini tadi seperti masih sampaikan juga, saya juga sudah sempat sampaikan, jangan berharap orang langsung beli banyak ke kita ketika kita nggak punya branding. Jadi setiap hari kita buat orang-orang rekan-rekan kita di sosmed ini mengetahui kita ya, branding kita itu ya Biotekno Alga Center ya. Nanti insya Allah pelan-pelan orang akan pelan-pelan penasaran dan ujungnya closing. Nanti kita bahas lebih detail ke depannya. Terima kasih, sukses semuanya Bapak Ibu algapreneur. Terima kasih Mas Aris, Mas Is. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih dari Bapak Joko Susanto atas closing statement-nya. Kemudian dari Bapak Iserianto, silakan menambahkan Bapak. Sementara cukup Mas, insya Allah akan disambung ke webinar berikutnya. Yang jelas pastikan bahwa Bapak Ibu mulai sekarang bangun aset, sebar link referral sebanyak-banyaknya. Karena itu akan menjadi aset di masa depan Bapak Ibu semuanya yang bisa diwariskan kepada anak cucu. Sebagai warisan bisnis ketika kita nanti sudah meninggal dunia. Mulai dari sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Iserianto dan juga Bapak Joko Susanto yang hari ini telah menyampaikan banyak sekali materi
untuk kita semuanya. Yang pastinya materi-materi yang sudah disampaikan mari kita serapi dan juga langsung kita praktekkan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Joko Susanto, jangan blog dan juga segera kita posting sebanyak-banyaknya dan juga kita sebari link referral sebanyak-banyaknya. Kita cukupkan untuk kegiatan webinar pada siang hari ini. Dari awal hingga akhir dari saya banyak kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk kegiatan webinar akan selalu kami laksanakan seminggu 2 kali di hari Jumat dan juga Sabtu jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Akhir kata dari saya banyak kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sehat dan sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Bapak Ibu.